Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Jadi mandi taubatan nasuha ini, mandi 3 macam itu. Ini terutama ya tetap wakilnya ibu bumi ya, yang merasa wakilnya ibu bumi. Itu mandi taubatan nasuha ini enggak sembarangan, harus disumpah dulu. Itu ada sumpahnya, enggak mainan seperti orang IKN, dukun-dukun, orang-orang yang merasa berilmu, spiritual, ilmu perdukunan, kiai dan lain-lain. Enggak semudah seperti itu. Di mandi bunga 3 macam, mawar merah, mawar putih, bunga kenangan ini ada sumpahnya. Jangankan seperti orang IKN tuh yang punya channel IKN itu baru diajarkan, kerajaan langitnya belum dibuka dia sudah merasa pede, udah mau mandikan istri Pares yang di Semarang. Ini mau diangkat kayak penghancur alat vital itu tadi, atau kodam itu tadi. Diangkat itu mau dibawa kemana? Memangnya ini zamannya nenek lampir. Emangnya ini zamannya nenek lampir bisa dicuri-curi itu. Bodoh benar. Ini perang akhir zaman kok. Jadi saudaraku dimanapun berada, kalau hanya untuk menghancurkan dajjal atau iblis ini tadi, yang contoh seperti orang-orang yang manggung di channel ikan itu, udah ketakutan mereka sama kayak penghancur alat vital ini. Udah takut mereka. Memang harus, mau takut mau enggak ya memang harus dibasmi, karena dajjal atau iblis yang selama ini membuat penyakit stroke dan virus ini ya memang harus dibasmi. Itulah yang namanya PKI. Makanya punya channel IKN itu mau nokoi Pares, mau nipu Pares, nelpon Pares itu hanya kepengen tahu keberadaan Pares. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mau belajar gimana cara ilmu pengobatan. Dia tetap nggak bisa, walaupun dimurnikan orang kerajaan langitnya belum dibuka kan, kecuali Bunda MC ngubungi Pares. Ini contoh ya, Pares bayat Bunda MC jarak jauh, yaitu doanya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku benar mandi suci, buang dosa kecil dosa besar karena Allah Ta'ala, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dari kesucian hatinya. Kalau enggak niat dari suci juga enggak bisa, karena terpaksa, karena bingung, karena ya enggak bisa. Jadi doa-doa yang selama ini diwiridkan, ditirakati apa itu semua hilang. Seperti itu. Makanya dan sekarang ini kan umat manusia itu kalau setiap bulan suci Ramadan puasanya bisu. Itu karena apa? Karena kerajaan langit ini belum terbuka. Seperti itu. Nah, belum ada kerajaan langit atau alam penantian atau akhirat ini belum ada. Orang mati itu rohnya di alam kubur. Nah, turunnya Satria Piningit Muhammad Ros dan pengikutnya ini yaitu tadi, cara membuat pagar raga jiwa dikasih musuhnya orang-orang IKN, Lokajaya, Guru Ridwan, Ustadz Somad, Ustadz Danu, Ainun Ajit, Gusmi, itu musuh semua itu. Manusia pendusta semua itu. Raganya udah dirasup iblis atau dajjal. Gusmi ini yang dari golongan merah. Makanya di tanah Jawa itu ada yang dibilang Condromowo, Jogorogo. Nah ini, itu yang membuat penyakit selama ini. Makanya tanah Jawa ini selalu maksiat yang dipuja-puja. Makanya orang Jawa itu enggak ada orang kaya, yang ada kaya monyet gitu. Apa mari kita lihat sama-sama. Enggak akan pernah bisa mereka memindahkan kayak penghancuran atau memindahkan
ngobati enggak bisa. Istri Pak Rois yang nomor 6 ya, nomor 4 yang di Pekanbaru Riau ini, yang pernah ditembak santet sama Pak Rois. Santet peringatan itu aja udah banyak bunuh dukun dan kiai. Karena Tuhannya manusia selama ini kan dukun sama kiai. Ya itu yang buat kitab, segala kitab. Kayak kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya sama mbah dukun, mbah kiai. Makanya kalian akan dipimpin. Kalian nggak mau dipimpin, kalian diem aja, ya kan? Nggak masalah sama Pak Rois. Yang jelas titah amanahnya Pak Rois ini udah disampaikan. Mau kalian basmi mau enggak di daerah kalian, dajjal atau iblis manusia-manusia pemuja maksiat ini ya hak kalian. Karena cara bikinnya kan udah dikajari sama Pak Rois. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, aku minta semua hancur laporkanlah alfitar kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal pun janggal istriku bibinar kecuali aku. Baik lubang kepala, lubang pantat, lubang mulutnya sekalipun. Karena preman atau bajingan-bajingan ini tadi nggak bisa digauli lubang kepala, lubang pantatnya digauli, nggak lubang pantatnya, lubang mulutnya. Ini centang-centangnya pelacur. Jadi yang jadi Tuhan selama ini ya golongan pelacur ini tadi, kiai dukun ini tadi, yang merasa berilmu gaib. Makanya mau jadi pelacur sibuk cari dukun, cari kiai itu. Nanti pensiunan dari pelacur dia jadi Tuhan, jadi mbah dukun. Dan selamanya akan seperti ini terus negara ini, apalagi Jawa Barat. Makanya kalian lihat dari Sabang sampai Merauke yang isi tempat bordir orang mana? Orang Jawa Barat, orang Indramayu, orang Banyuwangi. Ini rata-rata. Makanya setiap kalian jumpa pelacur atau jumpa orang Jawa di mana kunci, biarkan dia pulang ke tanah Jawa. Wah, bisa nguncinya diam-diam aja, jangan kalian ngomong, biar nggak jadi pertarung gaib. Karena orang ini nggak bisa, nggak ngerti. Kalau Pak Rois yang terang-terangan kayak gini, karena ini untuk ngajari kalian. Itu penangkalnya cuma ada sama Satrio Penyingit Muhammad Rois. Yang sekarang ini dukun dan kiai ini, baik yang di Pekanbaru Riau maupun di Tanah Jawa, sibuk mau berbagai macam cara mau belajar ilmu pengobatan sama Pak Rois. Ya tetap nggak bisa, karena nggak dibuka kerajaan, perang dulu. Dan sayang merasa Satrio Penyingit, baik yang disembunyikan mau yang sembunyi, mau yang di Jawa Tengah, mau yang di Jawa Barat, yang energinya di Jawa Barat, energinya di Jawa Tengah, mau hayalan gaib, mau apa, mantaplah situ. Bisa nggak dia nangkal. Nah seperti itu. Jamin sama Pak Rois nggak akan pernah. Kita bisa nyiptakan kayak pengacara Pak Rois kita, sekali puasa sekali zikir. Ini nggak cuma 1-2 wanita kayak Pak Rois. Sekarang ini sekali buat 7 wanita yang dibuat sama Pak Rois. Nah, Pak Rois bisa main-main karena Pak Rois nggak hanya fokus membuat pakai pengancur apa ya, terus ngamati tentang bencana dan segala macamnya, karena banyak yang harus dipelajari sama Pak Rois. Assalamualaikum.